ditujukan untuk tugas mata kuliah Pancasila, jurusan pengelolaan perhotelan, dan jurusan ilmu komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi pemirsa, Indonesia Pagi Hari kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Senin 20 September 2021 yang akan menyajikan berita-berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya Rachel, mari kita simak berita pada hari ini. Persatuan dan kesatuan sangat penting dilakukan agar dapat menunjang kebersamaan di tengah perbedaan masyarakat. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan juga agama. Tentu tidak mudah untuk dapat menyatukan kita semua. Namun, sesuatu yang tidak mudah bukanlah hal yang mustahil. Maka dari itu, Indonesia harus tetap berjuang dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, kami akan terhubung bersama rekan kami, Jesslyn Natania dan Ibu Elizabeth Dwi. Selamat pagi, Bu Elizabeth. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jesslyn Natania yang akan membawakan wawancara pada hari ini. Sebelumnya kepada Ibu Elizabeth, dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Thank you, Jesslyn. Ya, nama Ibu panjangnya atau lengkapnya itu Elizabeth Dwi Andriani. Dipercayakan dari tahun 2007, Bu Eli mengajar di Penabur, sempat menabur di Gading Serpong, pernah juga pindah membantu di Bintaro, terakhir di Semak Lima. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mari kita mulai wawancara dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu Elizabeth Dwi, apakah kebersamaan memiliki peran penting dalam perbedaan? Pasti. Jadi sebenarnya kebersamaan itu memiliki peranan penting di dalam perbedaan. Jadi kayak membingkai. Jadi kalau satu figura itu bingkainya itu kebersamaan. Di dalamnya itu objeknya apa, itu yang bisa mengeratkan gitu ya. Walaupun di dalamnya menurut Bu Eli ada banyak perbedaan, itu bisa perbedaan dalam bentuk agama, perbedaan dari suku bangsa, budaya gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya menurut Ibu Elizabeth, apa saja dampak positif dan juga negatif dari perbedaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia? Dampak positifnya dulu ya. Dampak positif dari perbedaan itu memperkaya dari banyak hal. Kalau dia adalah sebagai bangsa, perbedaan itu menjadi warna di dalam kekayaan budaya. Kalau negatifnya menurut Bu Eli, beda suara, sudut pandang yang berbeda, belum lagi kepentingan satu kelompok organisasi di masyarakat, itu pasti memunculkan konflik-konflik di dalam masyarakat atau crash masyarakat secara horizontalnya tuh lebih kencang. Belum lagi perbedaan tadi antara masyarakat menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu juga pasti sudut pandangnya akan berbeda-beda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila itu berperan sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana cara rakyat Indonesia dapat menerapkan Pancasila untuk menghadapi perbedaan? Sebenarnya kenapa sih lahirnya Pancasila? Pancasila itu lahirnya dari masyarakat. Tetapi Soekarno dan teman-teman gitu ya, kalau kita ingat ke belakang gitu di sidang-sidang BPU PKI, sebenarnya dia merumuskan. Soekarno tidak pernah tiba-tiba muncul punya poin-poin penting di sila 1 sampai sila 5 itu dari ide-idenya. Tapi dia menangkap bahwa inilah budaya, inilah nilai yang dipakai ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut Ibu, apakah ada peran pemerintah di sini dalam menghadapi perbedaan dalam masyarakat?
masyarakat? Pemerintah dia punya peranan, masyarakat punya peranan. Partisipasi yang dilakukan pemerintah juga ada, di masyarakat juga ada. Kalau pertanyaannya di pemerintah, peraturan hukum-hukum yang keluar berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tadi sebenarnya udah dilakukan ya, aturan. Misalnya pasal 228 supaya semua orang, suku, agama apapun, kelompok manapun diberikan keleluasaan untuk berpendapat, itu kan sebenarnya juga kerja keras pemerintah untuk memikirkan bagaimana keadilan itu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik, untuk yang terakhir, apakah dari Ibu Eli ada saran ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda dalam menghadapi perbedaan? Pasti ada 6. Yang pasti jalankan agama yang kalian anut, organisasi yang kalian pilih, kegiatan yang hobi yang kamu pilih dengan tidak melihat perbedaan dengan orang lain, tetapi lebih pada mengembangkan diri generasi muda ya, generasi milenial. Yang kedua, mandiri. Jadi orang Indonesia supaya menghindari atau tidak berpikir banyak perbedaan, dia harus mandiri secara personal ya. Secara personal setiap orang yang tinggal atau disebut warga negara itu dia harus memiliki karakter mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong ini jangan disalahartikan ya, posisinya ditempatkan pada hal yang benar. Jangan mungkin kalian masih kuliah, gotong royong ketika ujian, ya enggak juga. Yang keempat nih, harus memiliki nilai kebinekaan secara global. Kebinekaan itu maksudnya keberagaman yang melihat sebuah perbedaan itu bukan sesuatu yang sangat melelahkan, tetapi di tengah masyarakat yang sekarang kita nggak pernah punya batas lagi, siapa orang Indonesia tinggal di siapa orang Amerika, semuanya kita berasa berdekatan. Yang kelima, punya nalar kritis. Jadi untuk generasi ini pesanannya harus punya nalar kritis, karena ketika punya nalar kritis, situasi apapun tidak menjebak generasi muda itu tumbuh berpikir secara kerdil. Yang terakhir, kreatif. Jadi untuk generasi muda harus dituntut itu tadi, kreatif. Sekian rangkaian pertanyaan dari kami. Kepada Ibu Eli, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Rachel. Baik, terima kasih atas informasinya, Justin Natania dan Ibu Elizabeth Lee. Pemirsa, demikian berita kami sampaikan yang sekaligus menjadi penutup Indonesia pagi hari ini. Saya Rachel, mewakili kru hari ini, pamit undur diri dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Iya, menurut saya perbedaan itu penting ya di dalam negara Indonesia. Mengapa saya bilang begitu? Dikarenakan bisa membuka berbagai perspektif untuk masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki berbagai macam suku-suku dari berbagai macam daerah. Ya, kita negara kepulauan, harus mengingat itu ya. Nah, seperti dan perbedaan ini bisa disatukan dengan satu bahasa seperti bahasa Indonesia gitu loh, untuk berkomunikasi lebih lancar ya. Nah, tentunya ini juga menyangkut Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini ada hubungannya nih dengan perbedaan ya kawan-kawan, seperti gotong royong gitu-gitu. Nah, gotong royong itu kita sudah kenal dari dulu untuk membantu saling sesama tanpa menatap suku, ras, atau berbagai macam pun. Nah, ya itu doang sih dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rachel, dan menurut saya kontribusi generasi muda dalam topik kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan menuju negara kesatuan memang terlihat, namun
Pada nyatanya, memang para generasi muda belum menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, saya sendiri adalah salah satu dari generasi muda tersebut. Dan di lingkungan saya banyak sekali terlihat kejadian-kejadian ataupun perlakuan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa hal-hal tersebut akan terus terjadi karena tidak semua orang mau melakukan nilai-nilai Pancasila tersebut, khususnya di generasi muda. Padahal, pada generasi muda, mereka memiliki suara, kreativitas, dan pikiran yang kuat, sehingga jika mereka berani bersuara atau berani melakukan nilai-nilai Pancasila tersebut, hal itu dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya bisa langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebagai contoh, jika di sekolah, tentu di sekolah kita memiliki beragam perbedaan, tidak akan semua orang sama. Seperti contoh mungkin dari agama, ras, dan juga suku. Tidak semua orang-orang di sekolah itu akan memiliki ketiga hal tersebut yang sama. Dan sering sekali kita mendengar bahwa ada terjadi pembulian ataupun rasisme yang terjadi, dan hal itu terdengar sangat miris sebenarnya. Namun dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa mereka semua ini harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sedari dini agar mereka semua dapat menjadi pribadi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan bisa meneruskan kebaikan tersebut dan bisa memajukan negara kita menjadi negara kesatuan yang juga kuat dan kokoh. Terima kasih. Saya Jesslyn Natania dari kelompok 1. Setelah menyelesaikan tugas wawancara Pancasila ini, saya menjadi lebih paham mengenai bagaimana cara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun saya sadar bahwa saya berada di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan dan juga keanekaragaman. Menurut saya, pemuda-pemudi generasi muda bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga, menghargai, dan juga melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita semua sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah perbedaan dan keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai alasan untuk terpecah belah dan saling menyerang satu sama lain. Sebelum saya menelusuri topik ini, saya memang bukan orang yang terlalu waspada terhadap kebersamaan dalam perbedaan di Indonesia. Bagi saya itu hanyalah keadaan dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari yang tidak perlu terlalu saya hiraukan. Namun, setelah mendengar dan mempelajari lebih dalam mengenai berartinya persatuan di Indonesia karena tugas yang diberikan ini, ada sesuatu dalam diri saya yang menjadi ikut tergerak untuk ingin berpartisipasi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia agar tidak terpecah belah dengan alasan perbedaan. Saya mempelajari bahwasanya keberagaman yang ada itu sebenarnya indah dan membuat bangsa kita menjadi lebih berwarna dan menarik, sehingga sangatlah disayangkan apabila terjadi perpecahan hanya karena hal tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa Indonesia seperti kita, untuk segera menyadari betapa pentingnya kebersamaan di tengah perbedaan yang ada, agar dapat meningkatkan rasa toleransi antar sesama, supaya bangsa Indonesia dapat terus maju dan berkembang dengan baik. Oke, jadi menurut saya untuk pada zaman sekarang, untuk apakah kita anak generasi sekarang ini sudah menjalankan Pancasila dan menerapkannya itu kepada dunia sehari-hari kita, ya kita bisa dibilang harusnya iya, tapi nyatanya ada yang tidak. Tapi karena itu manusia, kita semua itu tidak memiliki hati yang sama karena kita dibuat berbeda-beda dengan Tuhan. Ada banyak sekali yang saya juga lihat teman-teman saya yang mereka tuh saling membantu, mereka menghormati orang di atas dan menjalankan Pancasila sesuai apa yang adanya. Dan di sekitar saya saat saya lagi jalan-jalan juga ada yang melakukannya, tapi juga ada yang tidak, karena balik lagi menurut saya setelah apa yang saya refleksikan dalam sekitaran saya, emang kita tuh adalah manusia. Kita adalah manusia yang dibuat oleh Tuhan
dibuat secara cerdas dan memiliki personality dan kepribadian yang berbeda-beda masing-masing. Terima kasih. Saya Rachel, mewakilkan kelompok 1 mata kuliah Pancasila Universitas Pelita Harapan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pengampu, Ibu Adventina Situngkir, yang telah membimbing kami selama mempelajari mata kuliah ini, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan lancar. Maka, saya ucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kiranya tidak berkenan. Terima kasih.